Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mengawali bisnis isi ulang gas kaleng ya. Pada video sebelumnya sudah saya bahas tutorial untuk mengisi gas kaleng, dan pada kesempatan ini kita akan fokus bagaimana cara mengawali bisnis isi ulang gas kaleng ini ya. Baik, langsung saja pada pembahasan. Apa saja yang dipersiapkan untuk mengawali bisnis isi ulang gas kaleng ini? Yang pertama pasti adalah gas kaleng kosong ya. Yang kedua gas LPG. Yang ketiga alat refill untuk transfer gas LPG ke gas kaleng. Dan yang keempat strategi marketing. Nah, nanti kita akan bahas 4 poin ini. Yang pertama, bagaimana caranya kita mendapatkan gas kaleng? Kalian bisa mendapatkan di marketplace ya, bisa Facebook atau e-commerce, bisa Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Selanjutnya kalian bisa mendapatkan dari limbah atau rongsokan. Kalian datang saja ke tempat rongsokan di dekat rumah kalian. Selanjutnya kita detailkan untuk gas kaleng dari marketplace itu pasti kaleng dalam kondisi bagus ya, atau seperti baru mungkin, dan dilengkapi dengan tutup kaleng seperti yang kalian lihat di sini. Kaleng-kaleng ini ada tutupnya berwarna merah. Nah, ini contoh dari gas kaleng yang beli secara online ya, bisa marketplace atau e-commerce. Harganya mulai dari 3.000 sampai 5.000 rupiah. Harga rata-rata seperti itu. Kemudian jaminan tidak bocor ya, karena ini kalengnya masih bagus-bagus bahkan baru. Untuk kalau kalian beli dari limbah atau dari rongsokan, kondisi kalengnya pastinya random, ada yang bagus, ada yang kurang bagus, bahkan ada yang berkarat ya, tapi tidak masalah selagi itu tidak bocor. Harganya mulai dari 1.000 sampai 2.000 rupiah saja. Kemudian tidak menutup kemungkinan kaleng itu bocor. Jadi kalian bisa pakai dua metode ini ya untuk mendapatkan kalengnya, boleh secara online, marketplace atau e-commerce. Kemudian bisa kalian mencari dari limbah, dari rongsokan, atau kalian bisa cari di restoran yang dia menggunakan gas kaleng. Ada ya restoran steak gitu, dia menggunakan gas kaleng. Nah, kalian bisa membelinya dari mereka, itu bisa. Nah, itu untuk mendapatkan gas kaleng. Kemudian yang kedua, untuk gas LPG kalian boleh pakai gas LPG seadanya dulu ya, yang ada di rumah kalian. Kemudian kalian siapkan untuk alat refill gas kalengnya. Ini kalian bisa dapatkan di marketplace, bisa dari Facebook atau e-commerce, bisa dari Shopee, Tokopedia ataupun Bukalapak. Nah, di sana sangat banyak ya, tinggal kalian ketik saja alat refill gas kaleng. Nah, nanti akan muncul ya di tampilan produk-produknya. Untuk harganya mulai dari 60 ribuan sampai 90 kalau tidak salah. Nah, itu alatnya langsung pakai tanpa perlu setting lagi. Untuk jenisnya secara umum ada dua, ada yang regulatornya kecil seperti sebelah kiri pada tampilan video kalian, ada yang regulatornya besar di tampilan sebelah kanan ini ya. Kalau saya menggunakan yang ini, yang regulator besar. Nah, tapi pada dasarnya sama saja ya, kalian boleh pakai yang mana saja, intinya sama. Kemudian yang terakhir, bagaimana strategi marketingnya. Marketing yang perlu kita bangun seperti apa? Secara umum untuk mengawalinya kita bisa gunakan strategi online ya. Online ini cukup mudah dan sangat umum dilakukan untuk orang mengawali sebuah bisnis melalui sosmed ya. Sosmed itu kalian bisa manfaatkan WhatsApp bisnis, bisa Facebook atau Instagram. Nah, semakin banyak sosmed semakin bagus ya. Bahkan sekarang ada TikTok juga. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai media
usaha bisnis ya. Nah, gitu. Kemudian e-commerce itu kalian boleh bikin akun Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Banyak ya sekarang ya e-commerce yang ada di Indonesia, kalian bisa manfaatkan itu. Kemudian Google Maps ini cukup membantu untuk kunjungan customer kalian ke tempat usaha kalian ya. Kalian buat saja titik dengan nama usaha kalian di Google Maps. Nah, nanti secara tidak langsung orang yang ingin mencari jasa kalian pasti akan mencari di Maps ya. Kalau di daerah kalian itu jarang yang buka usaha bisnis isi ulang kaleng ini, pasti orang yang awam akan mencarinya di Google Maps. Nah, nanti kalau kalian sudah buat titik di Maps, tidak menutup kemungkinan tempat usaha kalian akan muncul di pencarian customer kalian. Untuk teknisnya kalian bisa cari di YouTube ya, bagaimana cara membuat titik di map atau bagaimana cara membuat akun di e-commerce dan lain-lain. Itu banyak di YouTube, kalian searching aja. Untuk strategi yang offline ini umum ya, kalian bisa pasang spanduk di depan rumah atau di tempat usaha kalian. Pastikan spanduk yang kalian buat itu tertulis jelas apa usaha kalian dan ada identitas yang menonjol di situ ya. Misalnya bisnisnya atau usahanya isi ulang gas kaleng ya. Jadi sebisa mungkin di situ tonjolkan atau tampakkan identitasnya, seperti menambahkan gambar gas kaleng di situ atau menambahkan kompor portable atau dan sebagainya ya. Nanti sekreatif mungkin, semenarik mungkin menurut kalian. Kemudian kalian bisa melakukan titip jual di toko outdoor atau tempat rentalan alat camping. Nah, ini juga bisa kalian manfaatkan ya. Kemudian penawaran door to door. Nah, penawaran door to door ini kalian perlu tentukan dulu targetnya siapa saja yang mau akan kalian tawari. Sebagai gambaran, target dari market gas isi ulang gas kaleng ini ya, biasanya itu para pendaki. Kalau para pendaki, kalian bisa melakukan titip jual tadi ya di toko outdoor ataupun alat camping. Nah, terus target yang lain seperti bengkel motor itu terkadang juga butuh gas kaleng ini ya untuk memanasi besi atau apa, saya kurang begitu paham kalau di bengkel, tapi customer saya yang orang bengkel itu juga ada gitu. Terus kalian bisa tawarkan di restoran, rumah makan, atau anak pondok, terus di SMK yang ada jurusan tata boga itu ya, anak-anak tata boga kalau praktek pasti menggunakan kompor portable. Atau kalian bisa main atau berkunjung di organisasi Sispala maupun pecinta alam di lingkungan kampus. Nah, itu mereka pasti banyak membutuhkan gas-gas kaleng seperti itu. Atau kalian berkunjung ke tempat-tempat basecamp pendakian gunung. Nah, kalian bisa tawarkan di sana. Cukup luas lingkupnya, bisa kalian kembangkan lagi arahnya kemana. Semakin besar cakupan kalian, maka akan semakin besar profit yang kalian dapatkan. Kemudian kita akan bahas perhitungan HPP dan laba kotor. Nah, ini inti dari pembahasannya ya. Perlu kita ketahui di sini gas kaleng itu, ini saya asumsikan ya, kita pakai gas kaleng yang bagus yang dari online itu 4.000. Sebagai langkah awal kita beli 20 kaleng terlebih dahulu. Nah, kalau harganya 4.000 berarti nanti 80.000 ya totalnya. Nah, ini fleksibel sesuai kebutuhan kalian. Boleh kalian beli 10 dulu, boleh 20, 15 atau 30 sesuai kemampuan kalian ya. Ini sebagai gambaran, saya beli 20 kaleng dulu dengan harga kaleng rata-rata yaitu 4.000. Jadi saya untuk kaleng gas kosong itu cukup dengan 80.000. Kemudian untuk gas LPG-nya atau tabung LPG-nya, satu tabung itu
harganya 20.000 ya kalau di warung. Kemudian alat refill rata-rata harganya 80.000. Nah, kalian boleh pakai yang harga 80, 60 atau yang lain sesuai kebutuhan kalian, sesuai kemampuan kalian saja. Nah, ini sebagai gambaran ya, ini saya asumsikan harga rata-rata. Saya beli 20 kaleng dengan harga 80.000, kemudian saya juga akan beli tabung untuk mengisi 20 kaleng ya. Maaf, kita kembali dulu sebentar. Nah, di poin 2 belum saya bahas tadi, satu tabung LPG itu cukup digunakan untuk mengisi 10 kaleng ya. Jadi kalau kita punya 20 kaleng berarti kita butuh 2 tabung LPG untuk mengisi 20 kaleng. Nah, ini baru akan saya bahas di slide ini. Nah, jadi saya punya 20 kaleng, modalnya 80.000. Kalau satu tabung itu 20.000, jadi kita butuh 2 tabung untuk mengisi 20 kaleng ya. Jadi untuk tabungnya nanti kita 40.000. Jadi total modal awal itu 80 untuk 20 kaleng kosong, 40.000 untuk 2 tabung gas dan 1 alat refill itu 80.000. Jadi modal awalnya kita itu 200.000 ya, sesuai gambaran yang saya berikan pada tayangan ini. Sekali lagi ini hanya contoh. Untuk railnya kalian bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa beli kalengnya dari limbah, boleh. Terus beli alat refillnya dengan harga yang berbeda juga nggak masalah. Jadi nggak perlu sama persis dengan gambaran saya, sesuaikan saja dengan kemampuan kalian gitu ya. Jadi kita tahu tadi modal awal gambaran saya ini 200.000. Lalu kita tentukan HPP-nya ya. HPP itu harga pokok penjualan. Nah, HPP dalam usaha ini nanti ada 2, HPP untuk gas untuk penjualan dengan kalengnya, sama HPP untuk isi ulang gas kaleng ya. Jadi ada 2 memang. Ini yang pertama, kita tentukan HPP-nya adalah 120 dibagi 20 itu 6.000. Nah, HPP ini untuk penjualan dengan kalengnya. Jadi terkadang ada customer yang ingin membeli dengan kalengnya ya. Mungkin kalau beli di supermarket mahal, harganya masih 20 ribuan. Nah, mungkin ada customer yang ingin beli dengan kaleng bekas, gak masalah. Nah, itu HPP-nya 6.000 ya. Ini kenapa 120? 120 ini dari total 20 tabung tadi 80.000 sama total 2 tabung gas LPG 40.000. 80 ditambah 40 120. Nah, dibagi 20 kaleng ya. Jadi satu kalengnya itu Rp6.000. Ini untuk harga penjualan dengan kalengnya. HPP ya, belum harga ya ini ya. Nanti harganya kita tentukan. Kemudian untuk HPP isi ulangnya itu 40.000 dibagi 20. 40.000 ini cukup kita menggunakan 2 gas LPG ya, 2 gas LPG saja. Jadi untuk kalengnya tidak diikut sertakan karena ini sistemnya isi ulang atau tukar kaleng. Jadi untuk biaya beli kalengnya tidak dihitung. Jadi kalau isi ulang ini HPP-nya adalah 2.000. Nah, selanjutnya dari 2 HPP tadi kita tentukan laba kotornya ya. Nah, kita lihat HPP dari jual kaleng tadi 6.000 dan isi ulang 2.000. Jika kita gunakan persentase laba kotor 200-400% untuk harga isi ulang gas, maka nah kita lihat tadi HPP dari isi ulang itu 2.000 dan saya mengambil keuntungan 200% ya. Ini nanti kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian karena pastinya berbeda-beda ya untuk kebutuhannya. Ini saya mengambil keuntungan 200% katakanlah.
Jadi harga jualnya berapa? Harga jualnya HPP ditambah laba. HPP-nya 2000, saya mengambil labanya atau keuntungannya 200% dari HPP. 200% dikali 2000 nanti adalah Rp4.000. Jadi 2000 ditambah 4000 6000. Jadi harga jualnya 6000. Keuntungan yang kita dapatkan Rp4.000 per kaleng. Nah, selanjutnya itu yang untuk isi ulang ya. Kalau untuk yang jual kaleng, nah jika kita gunakan persentase laba kotor 100-200% untuk harga jual kaleng isi ulang, maka HPP-nya tadi 6000. Untuk jual dengan kalengnya kita ambil laba 100% katakanlah. Nanti kita akan menjual dengan harga 12.000 ya. Keuntungan yang kita dapatkan Rp6.000 per kaleng. Nah, ini pastinya beda-beda nanti untuk menentukan laba kotornya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya, entah itu dari ongkos kalian beli gas LPG atau ongkos kalian beli es batu. Nah, bahkan di sini pakai es batu ya, belum saya masukkan karena es batu sifatnya fleksibel ya, ada yang menggunakan es batu, ada yang tidak. Kalaupun kita menggunakan es batu ya nanti kita bisa hitung juga ongkosnya untuk membuat es batu itu berapa. Nah, jadi untuk persentase ini silakan kalian tentukan sendiri ya dengan batas wajar pastinya. Insya Allah seperti itu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua karena saya juga masih belajar. Semoga yang mau mengawali usaha bisa dilancarkan. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.